Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Febrian, kelas TI 19A3 akan menjelaskan tentang OSI layer. Yang pertama, pengertian OSI layer. OSI layer merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual. Saat ini OSI sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Pastinya pihak pengembang OSI ingin model referensi tersebut menjadi rujukan pada semua vendor maupun developer. Diharapkan seluruh software dan produk dari para vendor maupun developer memiliki sifat interpolate. Selanjutnya, daftar OSI layer. Terdapat 7 daftar OSI layer, yaitu yang pertama ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, dan yang terakhir ada application. Yang pertama, physical layer. Layer pertama dari OSI adalah physical layer. Lapisan pertama ini memiliki fungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Physical layer, pengirim akan melakukan transmisi menuju ke physical layer yang penerima pertama. Jenis sinyal transmisi yang dipakai juga tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Yang kedua, ada data link. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat sistem komputer akhirnya bisa terhubung dalam satu jaringan. Bahkan tidak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket yang sudah ada. Yang keempat, ada transport layer. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian pada melakukan kontrol untuk mengendalikan jalur koneksi yang sudah diberikan. Yang kelima, terdapat session layer. Tanggung jawab dari session layer ini adalah mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengelola bahkan dapat memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakan sirkuit virtual yang di mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Selanjutnya, terdapat presentation layer, melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam perkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi beserta data sehingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Dan yang terakhir, lapisan terakhir dari OSI layer adalah application layer yang memiliki fungsi berkomunikasi dengan penyedia interface di setiap jaringan protokol yang berasal dari aplikasi sebelumnya. OSI ini adalah lapisan teratas pada OSI dan sering menawarkan layanan yang diperlukan oleh aplikasi. Sekian penjelasan tentang OSI layer, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.